Sudah. Baik, terima kasih. Selamat datang teman-teman ya. Apa kabarnya? Siap. Yes. Biar lebih seger lagi, saya ajak untuk berdiri ya. Apa kabarnya? Kita berdiri, katakan sehat, besar, kuat. Yes. Ya, siap ya. Apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum itu kita lebih baik kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan dengan doa ya. Menurut kepercayaan kita masing-masing, saya pimpin secara Nasrani ya. Kita berdoa, dimulai. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kiranya apa yang dibagikan saat ini Tuhan bisa memberikan inspirasi terkait dengan pekerjaan kami dan memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini mendadak ya kemarin ya. Karena saya kelupaan juga, karena manusia kadang lupa, tapi tidak apa-apa. Kemarin saya sudah siapkan jauh-jauh hari bagaimana saya coba mengembangkan untuk pekerjaan ini di Kaizen-kan. Kaizen, pekerjaan dengan sistem informasi di dalam pekerjaan rutin. Jadi pekerjaan rutin itu bisa dibuat di Kaizen-kan. Proses yang panjang bisa dipendekkan. Proses yang lama bisa dipadatkan. Sehingga pekerjaan kita bisa lebih efisien. Efisien itu berarti waktunya bisa diminimalisir, tetapi hasilnya malah kalau bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena tim-tim Media Pratama ini juga membantu pekerjaan rutin sehingga saya juga bisa memulai membangun sistem informasi ini yang nantinya juga bisa kembali lagi membantu pekerjaan-pekerjaan kita ya. Mungkin beberapa pekerjaan saya yang saya delegasikan ke rekan-rekan seperti pembuatan kwitansi saya Mas Ian ya. Pembuatan e-sertifikat, pembuatan apalagi pendaftaran, sebar undangan, ya. Ternyata kita jalan ini sudah cukup tidak pendek loh ya. Kita itu jalani dan perjuangan kita bersama-sama mendukung Pak Purwono ya untuk bisa kirim undangan ya. Dan kali ini bisa berhasil karena menggunakan sistem informasi ya. Dan mungkin saya akan menanyakan testimoni dulu terlebih dahulu ya sebelum kita memulai materi saya. Tidak apa-apa pakai itu bisa enggak? Itu belum hidup ya. Kalau belum hidup pakai mic saya aja enggak apa-apa. Pak Pur, bagaimana testimoninya dulu waktu itu Pak Pur? Kita motivasi untuk bisa mengirim undangan pelatihan ke customer kita ya. Tapi ya namanya gap generasi itu teknologi masih bingung, kirim WhatsApp masih bingung. Nah, dengan adanya sistem informasi ini kira-kira bagaimana sebelum dan sesudah mungkin Pak Pur? Terima kasih Pak Andri. Jadi program untuk pengiriman undangan pada saat itu kan programnya terlalu agak rumit saya pandang. Sekarang dengan sistem informasi yang Kaizen yang baik ini, maka untuk membuat undangan sangat mudah dan cepat ya, dalam arti tidak rumit. Iya. Praktek itu harusnya kalau WhatsApp saja lebih. Iya. Tetapi yang rumit yang bikin programnya itu rumit. Iya. Yang pakai jadi lebih simpel. Lebih simpel gitu ya. Tetapi kalau dulu hanya WhatsApp, Iya. itu ternyata lebih rumit untuk generasi yang seperti Pak Pur. Iya. Ya, karena itu. Dan itu yang perlu kita kembangkan. Harusnya kita harus rajin untuk menginput data-data itu ke laptop supaya apa yang kita capai nanti sudah terprogram di situ, Pak. Ya, itu. Terima kasih. Demikian. Ya.
Bu Indah ya, Bu Indah waktu di awal-awal itu juga sempat saya minta bantu, saya repoti ya. Karena kalau saya harus mengerjakan sertifikat, kwitansi, semuanya itu waktu saya, aduh, saya mungkin nggak bisa mengerjakan tes online yang BPR minta ya, sehingga saya beberapa mendelegasikan pekerjaan saya ke Bu Indah. Dan terima kasih sudah dibantu Bu Indah waktu itu dengan Adobe Photoshop ya. Karena saya juga pakainya Adobe Photoshop dulu ya, secara manual masih pakai dari Excel itu, kemudian copy paste ke Adobe Photoshop ya. Dan mungkin bisa diceritakan Bu Indah mungkin dari ceritanya dulu waktu mengerjakan e-sertifikat itu bagaimana suka dukanya, dan bagaimana Bu Indah itu mengerjakan sertifikat yang dikirim ke BPR itu. Boleh ceritakan dulu Bu Indah. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu program itu ya, tetapi dikasih tahu cara untuk membuat sertifikat itu. Jadi mengikuti apa yang sudah diajarkan, disampaikan, sehingga sertifikat itu bisa jadi dikirim secara online ya, email. Dan kalau ada sedikit kekeliruan atau gimana, saya sempat bingung juga, tidak tahu caranya gimana. Jadi terus misalnya salah klik apa, nah itu, tapi saya belum belajar untuk program itu, hanya untuk mencetaknya saja. Tapi ya daripada bikin sendiri kan pasti saya tidak bisa gitu ya. Terima kasih. Ada kesulitan enggak waktu membuat e-sertifikat dengan menggunakan Photoshop itu mungkin Bu Indah? Kesulitan yang berarti sih enggak, tapi mungkin kalau salah ketik aja terjadi meleset sedikit lah, tapi itu jarang terjadi ya. Biasanya ya lancar-lancar saja ya. Karena biasanya mungkin salah ketik atau apa gitu ya. Nah itu ya, terus karena beberapa mungkin karena nggak biasa pakai menggunakan Photoshop tuh kadang layarnya jadi banyak sekali ya Bu ya. Jadi laptopnya jadi berat banget. Ya berat ya, pernah jadi nge-lag ya waktu itu ya, muter-muter ya. Nah terus terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Bu Ida ya. Sekarang saya juga beberapa mendelegasikan pekerjaan saya, setelah itu ke Tia juga membantu ya, membantu menggantikan dari Bu Indah diestafetkan ke Tia, karena kita merekrut Tia sebagai staf HRD. Nah mungkin bisa diceritakan Tia ya, apa yang kamu jalani membuat e-sertifikat, terus undangan ya seperti itu, kira-kira bagaimana, mungkin bisa diceritakan ya. Ini kameranya boleh balik. Oke, nyampe. Waduh, kesup. Bentar, terlalu dekat. Ya. Oke, baik. Untuk pengalaman sendiri ketika menyusun sertifikat waktu itu, ketika masih hanya 25 orang itu nggak kerasa Pak Andre. Tapi waktu setelah pesertanya, puji Tuhannya nambah gitu, biasanya 35, 40, waktu itu kita sampai sempat 70 pernah itu ya. Waduh, rada PR juga. Akhirnya waktu itu saya mencoba juga pakai Canva, pakai apa itu namanya, ada salah satu fitur premiumnya Canva itu yang bisa untuk mencetak sertifikat sekali klik jadi banyak gitu ada, tapi waktu itu harus berbayar, jadi harus keluar biaya untuk memangkas pekerjaan yang cukup banyak. Membuat sertifikat sebanyak itu kalau satu-satu ya agak nangis juga. Kemudian untuk undangan sendiri, saya juga sekarang dibantu juga sama Canva. Dengan Canva itu ada beberapa template yang kita tinggal bisa ganti
dalam-dalamnya, jadi sesuai kebutuhan, jadi itu lebih membantu. Jadi itu mungkin salah satu juga sistem informasi yang membantu pekerjaan rutin untuk pembuatan undangan, sertifikat juga begitu. Gitu sih Pak. Yeah. Tadi sempat saya mapping ya, beberapa yang menjadi problema kita saat kita masih kalau generasinya Tia sudah setengah sistem informasi jalan ya menggunakan Canva. Tapi untuk generasi saya, Bu Indah, Pak Pur, mungkin masih agak masih seperti bahasa alien ya, bukan bahasa saya. Biasanya saya masih administratif manual ya. Lebih nyaman manual biasanya ya aja. Nah ini saya mapping beberapa ya, biasanya yang menjadi masalah saat kita itu tidak menggunakan sistem informasi dan pekerjaan kita itu jadi lama adalah karena biasanya itu salah ketik, typo, kemudian juga karena apa, gap generasi ya, kemudian yang ketiga adalah laptopnya nge-lag karena programnya berat ya, dan numpuk-numpuk layarnya jadi banyak. Terus yang keempat adalah kalau jumlahnya sedikit pesertanya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25 masih sanggup lah, jumlahnya 75 ya, mau ngomong nggak sanggup tapi pekerjaan ya bilangnya ya Pak saya bantu Pak tapi waduh lumayan nih aduh, akhirnya cari tahu, akhirnya nemukan berbayar menggunakan Canva, berbayar, tetapi kendalanya adalah biaya berbayar ya kalau ditomboki terus. Nah kalau pakai uang sendiri terus kan ya mengurangi pemasukan pribadi juga ya, sehingga inilah yang menjadi alasan-alasan saya waktu itu berpikir bagaimana supaya, karena pekerjaan rutin itu mudah di mapping sehingga kita bisa membuat Kaizen-nya ya. Kaizen-nya itu karena sudah rutin ya. Oh panjang toh, ternyata proses-proses ini bisa dipangkasi. Nah proses-proses yang tidak perlu kita pangkas sehingga memeringkas dengan teknologi yang sudah ada saat ini ya. Kebetulan saya dulu juga menyukai programming ya, meskipun saya bukan dari IT tetapi saya suka juga dari pemrograman karena saya pernah membuat website dulu waktu kuliah. Itu ada salah satu toko di Solo ya, mempercayakan membuatkan kepada saya itu website sulap ya, akhirnya saya bisa membuat dan belajar banyak, dan belajar dengan kakak saya tentang sistem informasi dan mendalami dengan 3 buku ya, 3 buku tentang pemrograman, dan akhirnya kok ya bisa, puji Tuhan bisa. Dan inilah yang mau saya tunjukkan. Mungkin teman-teman sudah sempat praktek ya, tetapi ini sudah semakin berkembang sekarang ya. Mungkin kalau belum pernah buka, kemarin Bu Indah belum buka lagi, sudah berubah Bu Indah. Tampilannya sudah berubah, sudah ada loginnya. Karena saya beberapa menunjukkan ke orang-orang yang berkepentingan dan saya mendapatkan masukan. Seperti Pak Agus menyampaikan, loh ini data rahasia, kalau nggak dikunci maka bahaya. Ya, karena ini juga sebenarnya awalnya adalah data sekretaris. Waktu saya menjadi staf sekretaris membantu Bu Indah. Ya. Bu Indah waktu itu saya mengurusi kepengurusan BPR, Direktur Komisaris. Namun data-data itu saya kemudian didelegasikan ke saya. Data-data itu ternyata kadang nomor-nomornya itu tidak terupdate secara akurat. Bahkan banyak beberapa yang salah. Sehingga dengan sistem informasi ini membantu semuanya terupdate dengan lebih baik dan benar karena dipakai datanya. Dipakai siapa? Ya Widya Pratama untuk memfollow up pelatihan ya Pak Pur ya. Dan kemarin waktu tak tunjukkan ke Pak Agus langsung ketahuan kok ya iso pas banget ya. Setiap saya nunjukkan itu, pertama ke Pak Pur ya Pak Pur ya. Menunjukkan ke Pak Pur tuh ada
tanda aneh di coret-corekannya Pak Pur, kok nomor ini kok centang corekannya yang tengah. Lalu saya cross check di situ, ternyata nomornya berbeda dengan namanya. Dan saya tunjukkan juga ke Pak Agus, kok yo pas ada 2 orang ditunjukkan, Resti sama siapa itu. Ketika dipencet nomornya Resti, munculnya orang lain. Kayaknya direktur yang zaman lama gitu. Langsung, loh kok ono jenenge iki? Iki kan sing, loh sorry Pak, maaf, tak pikir saya programnya salah loh. Setelah di sort mulak-malik kayak Excel gitu loh. Tak pikir gitu. Ternyata memang datanya yang belum terupdate dengan benar. Ya. Nah, tapi dengan adanya ini kita kerjasama, ya. Bu Indah mungkin yang sering kontak komunikasi dengan bawah, maka akan dengan cepat mengupdate informasi secara up to date, gitu ya Bu Indah ya. Misalnya pengangkatan, pemberhentian, itu lebih cepat ditangani. Dan tanpa Bu Indah ngomongi Pak Pur, ketika Pak Pur mengerjakan pekerjaan rutinnya, sudah up to date datanya. Tanpa harus, kalau Pak Pur dulu nyampaikan, aku ki ngertine direktore Pasar Bojambian jenenge Pak T iki. Oh, biyen kae aku ning ngone BPR, kowe iki jenenge bapake Pak sapa? Trionggo apa sama? Nah, itu sudah zaman jauh banget. Ternyata Pak Pur belum terupdate infonya. Tapi dengan adanya ini, Pak Pur terbantu enggak terupdate? Terbantu. Ya. Kita punya program ini, kita bisa menjaga rahasia dari Ya, kita. tapi mohon ini informasi dijaga. Meskipun ini direkam, nanti di private ya, untuk kita aja ya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya. Nanti Bu Indah juga akan saya berikan ID sama passwordnya sementara ya. Sementara memang belum bisa dirubah ya. Nanti perkembangan berikutnya nanti bisa dirubah sendiri nanti passwordnya. Nah, ini saya akan masuk ya. Sementara pertama kita coba ada 2 level ya. Yang level pertama user ya. Level user ini tidak ada aksi. Jadi ketika mungkin salah mencet atau apa tidak masalah. Ya, ini digunakan untuk user. Bisa jadi misalnya kalau kita itu tangannya gini-gini gitu, delete, hapus, remove. Wah, datanya sudah diupdate capek-capek, tapi hilang begitu saja. Gitu. Nah, ini tidak akan bisa terjadi. Tidak akan terjadi ketika menggunakan user. Ya. Dan ini kita bisa pilih. Ini mau direktur, komisaris, HRD, KOP, atau auditor. Auditor masih belum terupdate. Nah, kalau kita direktur, maka ini akan muncul semua nama-nama direktur yang ada di BPR kita dan termasuk masa jabatannya dan nomor handphonenya. Ya, kalau kita mau ngecek kita mau ngecek apakah kita perlu mengisi lowongan formasi pekerjaan untuk direktur, kita bisa cek. Nah, itu sisanya tinggal 3 hari lagi. Kita bisa konfirmasi ke Pak Agus. Bahkan Bu Indah mungkin di bawah kalau sering diajak Pak Agus langsung bisa, Pak Agus itu dari saudara kita, Susanto Isbandi. Ini saya kemarin tanya, infonya mau diperpanjang, tapi tidak tahu benar diperpanjang atau enggak. Tinggal 3 hari lagi. Bu Indah langsung bisa koordinasi dengan Pak Sur atau Pak Agus untuk mereminder seperti ini. Jadi kita peranannya sebagai stafnya Pak Agus bisa lebih berfungsi juga dengan adanya teknologi ini, karena kita bisa mengingatkan tanpa Pak Agus harus minta, tolong di print ke, kita bisa ngomongi ya, bisa menyampaikan reminder beberapa orang yang sudah mau habis nih. Dan ini akan di-alert 3 bulan sebelumnya, sehingga kalau kita harus pasang lowongan pekerjaan masih ada waktu untuk kita bisa mulai merekrut dalam kurun waktu 3 bulan. Ya, seperti itu.
Dan ini membantu juga Widya Pratama ketika diklik sini ya. Nah, maka akan langsung nyambung ke WhatsApp. Yang bisa, kalau ini WhatsApp webnya sudah nyambung, maka ketika diklik, ini akan nyambung ke orang yang bersangkutan. Sehingga bisa dikirim undangan. Kalau Pak Pur yang dilakukan sekarang ini membantu ya Pak Pur ya. Sehingga dikirim undangan dengan lebih baik dan lebih cepat lagi. Ya. Ternyata kita salah pola asuh kepada Pak Pur. Karena kita mendidik dengan berbagai teori. Ternyata nggak berhasil karena perlu ada sentuhan teknologi sedikit untuk membantu mempermudah pekerjaannya. Ya, ini untuk user ya. Nah, kalau sudah begini ya, ini bisa komisaris, bisa dipakai HRD juga bisa. Kenapa HRD ini? Karena kita mungkin tidak perlu begitu tahu ya masanya ya, karena orang mudah aja bisa resign, bisa ganti. Nah, ini yang penting nomor handphonenya kalau HRD dan KOP ini ya. Ya, itu. Kalau mau nge-short, ini ada yang paling atas ini warna merah, ini bisa di-short ya berdasarkan nama. Nah, itu. Nah, ada sedikit tricky ya. Ada rumus tricky kalau mau tahu caranya. Nah, Pak, saya tuh kan sudah milih komisaris. Tapi ketika saya pencet gini kok jadi campur-campur lagi ya. Nah, sekarang gini caranya. Kalau mau urut, silahkan copy di sini, sort and order ini di copy ya. Nah, copy. Sekarang pilih di komisaris. Nah, di sini ditambahkan. Nah, udah. Itu sudah sort by komisaris, by nama. Order by komisaris, urut semuanya komisaris semua. Dari A, B, C, D, D, D. Nah, itu. Sementara pakai tricky gitu ya, karena belum tak program. Ya, kalau nanti udah diprogram ya bisa. Nek sempet tak program loh, karena mungkin kan kerjaan saya nggak cuma ini ya. Jadi ini untuk alat bantu aja, untuk reminder teman-teman. Gimana caranya tadi? Kalau saya pencet gini aja, kecampur karena langsung balik nih pilihan jabatan. Ya, sekarang saya mau HRD ini mau tak urut ke berdasarkan nama ABC. Ini kan masih tidak karuan ya. Tadi saya sudah copy paste yang rumusnya tadi, hingga saya ginikan, saya kasih tambah sini. Ya, ini teknis ya. Mungkin kalau perlu dicatat, tidak apa-apa, dicatat saja. Ya. Langsung HRD, jabatan sama dengan HRD, plus dan short sama dengan nama, dan order sama dengan ASC. Maka dia akan urut A, B, 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 sampai bawahnya. Nah, jabatan sama dengan HRD, dan sort sama dengan nama, dan order sama dengan ASC. Ini bisa, ini jadiin direktur bisa nih, ya misalnya ini di direktur. Kalau mau balik tambah descending gitu ya. Ini kan ASC ya. Nah, kalau ini urut berdasarkan awal ASC, ascending. Mungkin aku catat dulu, tak kasih kesempatan dulu, dicatat dulu, enggak apa-apa. Karena dibangun. Era informasi 4.0 ya, jadi kita harus ngikutin. Ini kalau Widya Pratama mau di franchise kan jadi bisa nih. Sudah punya sistem seperti ini. Ya.
direktur boleh, komisaris boleh. Hanya itu. Tapi kalau mau dirubah marketing tidak akan muncul. Mau dicoba, tidak apa-apa. Nih ya. Marketing tidak ada. Ya. Tidak muncul. Di komisaris. Terus apa kayak mau? Judulnya apa ya? Sudah dicatat Bu Ida tadi ya? Sudah tercatat tuh? Tak pencet-pencet gimana? Nih, sudah tercatat ya? Direktur. Sudah, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami ya? Ini untuk tampilan user. Nah, kemudian kalau mau ngeprint gimana Pak? Bisa. Di sini ada logo print di bawah. Silahkan klik. Tek. Untuk user, maka versi printingnya akan hanya berupa nama BPR, kemudian nama pejabatnya, jabatannya direktur, dan hanya keterangan saja. Tidak ada nomor telepon atau tanggal lahir. Karena jangan sampai kita ngeprint, datanya terselingkrah, ada nomor handphonenya sebagai, mungkin itu data rahasia ya, yang bahaya. Jadi maka kalau di print akan munculnya menjadi seperti itu saja. Ya. Itu. Pak, sudah cukup gini aja. Saya kalau mau ke Google, mau ke YouTube atau apa, tinggal tutup aja ini ya Pak ya. Misalnya saya mau YouTube gitu ya Pak ya. Udah gitu aja ya Pak ya. Ini saya close aja ya Pak ya. Oh, lebih baik jangan. Di situ kok ada tombol satu lagi di situ tuh. Apa itu? Ini gambar apa nih Bu Indah? Mungkin Bu Indah melihat ini gambar apa Bu Indah? Pak Pur, ini gambar apa? Gambar orang ke sana. Artinya keluar. Nah, kalau kita dekatkan kursor kita ke situ, dia akan muncul. Nah, itu muncul. Keluar. Jangan lupa, saat kita juga buka email, buka apapun, di logout. Kalau enggak, nanti bisa dipakai orang lain. Namanya aja dokumen rahasia, sudah ada loginnya. Maka keluarlah. Nah, maka akan keluar ke sini lagi. Nah, sekarang kita akan buka dengan mode mode penuh ya, mode admin ya. Nah, mode admin yang sudah saya ceritakan tadi hampir serupa, tapi lebih lengkap dia. Ada mode aksinya yang bisa dipakai untuk menambah ya. Kalau menambah di sini ada tombol tambahan ya. Nih, tambahkan daftar. Maka di sini bisa menambahkan orang. Kita akan klik ya, coba ya. Nah, ini. Anda pilih namanya BPR mana. Nah, ini langsung otomatis, area ini akan langsung otomatis up to date berdasarkan nama BPR. Jadi Anda tidak usah manual nulis-nulis. Nah, silahkan tulis nama orang barunya siapa, misalnya Budi, misalnya gitu ya. Terus jabatannya apa? Mungkin direktur. Masa jabatannya bisa disesuaikan tanggalnya. Ini tahunnya, tahun berapa? Tahun pengangkatan, bulan apa, tanggal berapa? Atau mau manual bisa. Ini aja, tanggal 25, tanggal 1, ini tahun 2025. Tuh ya. Biasanya masa jabatan itu 3 tahun. Berarti tulis lagi. Tapi kan siapa tahu ke depannya itu masa jabatan tuh nggak 3 tahun, jadi saya tetap bikinkan 2 ya, 2028. Tanggal lahir berapa, tulis saja tanggal lahirnya, Semarang misalnya ya, 4 Mei ya, itu ya. Terus silahkan nomornya ya, misalnya
Nah, gitu. Setelah itu disubmit aja. Data berhasil ditambahkan. Nah, itu ya. Maka akan muncul posisinya di paling bawah itu. Nah, itu ya. Budi 4 Mei. Nah, itu. Ya. Terus bagaimana kalau menghapus? Menghapus cukup mudah. Bentar, saya cari Budi tadi. Nah, ini ya. Saya hapus. Nah, ini saya ceritakan ya. Duplikat ini buat apa sih, Pak? Duplikat ini untuk kalau kita mau mengarsip. Itu kan ada arsip ya. Ini orang penting nih. Kita arsip. Kita tahu historisnya. Dulu pernah menjabat satu tempat. Nah, nanti masuk di arsip ini. Nah, kalau mau diduplikat maka dia akan double ya nanti. Ini akan kedouble muncul sama. Tapi ini saat ini kita akan menghapus ya. Sebelum menghapus kita bisa ngedit nih. Kalau mengedit silakan edit ya. Nah, misalnya Budi saja. Salah ketik tadi nih. Kita ganti Budi saja. Nah, maka Budi saja mudahnya kita Ctrl F. Nah, kita cari aja Budi saja. Saja. Nah, itu langsung ketemu ya. Budi saja, gampang ya. Budi saja itu. Ya, paling bawah ya. Di Ctrl F kalau mau nyari. Kenapa kok Ctrl F, Pak? Nggak Ctrl C. C kan cari. Ini bahasa Inggris. Standarnya fine, gampangannya gitu ya. Pakai mnemonik ya. Ctrl F itu Ctrl find ya. Menemukan Ctrl F cari. Kita hapus ya karena nggak penting nanti Mbak mengganggu ya. Kita hapus. Dan nanti kirim undangan. Nah, kalau mode print di sini akan menjadi lebih lengkap. Ada nomornya karena ini biasanya berkaitan laporan yang diberikan ke Pak Agus akan lebih lengkap seperti ini ya. Ini juga bisa dibikin model apa namanya landscape. Nah, seperti itu bisa ya. Mau jadiin PDF juga bisa, mau jadiin print langsung juga bisa ya. Ya, jadi ini ada tambahan-tambahan menu yang lebih lengkap. Jangan lupa untuk selalu apa? Setelah buka logout ya. Fungsinya untuk apa? Logout. Menutup. Loh, Pak, kok gaya-gaya banget tuh Pak nganggo menutup. Mbok wis iki di copy paste wae to, Pak. Lho iki kan yo ono alamate to, Pak. Tinggal copy paste, tak copy, tak pasteke. Oh iya to, Pak. Nganggo login barang repot men. Lu tinggal copy nek duwe alamate iki tinggal copy to. Lebokke notepad simpen to. Bisa dibuka nih kok. Ya. Anda bisa buka saat Anda masih login. Sekarang coba kita lihat. Kalau saya logout, apa yang terjadi? Saya logout ya. Tak, masuk sini ya. Saya copy paste yang tadi ya. Saya gini ya. Mungkin bisa dilihat sini. Nggak bisa. Boleh. Boleh, silahkan pakai mic-nya. Tadi itu toh Pak, kan kita kan sempat login, sudah masuk ke tabel-tabel putih, terus kan alamat emailnya kan alamat website kan di copy paste. Karena kita posisinya masih login, bisa masuk kalau ada orang cuma ngopi loginnya bagian halaman tabel. Ketika yang satu kita logout, yang satunya tadi ikut ke logout sendiri enggak, Pak? Saya logout. Berarti kalau misalnya dia iseng ngopi link yang tadi tabel masuk lewat saya masuk nih Pak, terus terus saya logout, dia halamannya ke logout juga enggak Pak? Halaman yang dia copy itu ke logout juga. Oh, baik. Ya.
Bisa. Oh, tapi nanti kalau Pak Pur nge-lockout, halamannya yang dia buka itu bisa keluar sendiri gitu toh Pak berarti? Oh, oh gitu. Oke, baik. Lockout J. Kalau Pak, kita ada data-data nih belum bisa ngeprint Pak, kan kita mau ngeprint ya. Itu apa hanya kita memejet gambar di bawah atau ada cara-cara lain yang untuk mempersiapkan ngeprint itu Pak? Ya kita punya data-data ya, ada komisaris, ada direktur, ada HRD. Nah, saya mau ngeprint itu di laptop saya sudah ada gini, tapi belum ada print-printan. Ya, kalau kita mau ngeprint data itu dari laptop itu, apa kita hanya memajat gambar ini? Memajat gambar ini sambungkan laptop Bapak ke ya sudah. Kalau ya kemudian silakan printer, maka kan Bapak Purwono bisa memilih destination-nya adalah itu ya. Mau ngeprint tapi digital, silakan jadikan save as PDF. Print-printan versi digital yang bisa. Kita hanya yang 120 nih Pak. Printer kita kan oh ya. Kalau tempat saya itu 23 itu ya. Yang LED. Oh ya. Oh ya. Ya itu ya kemarin 120 ya. Ya. Terima kasih ya. Sampai sini sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa ngerti ya. Duplikat dan arsip ya. Nah, ketika saya menduplikasi resti alias ya, ketika saya klik ya, maka dia akan double menjadi 2 resti alias tuh. Resti enggak kedouble Pak, Bapak itu gitu. Nah, di bawah sendiri kita lihat. Nah, itu resti alias paling bawah. Nah, kalau kita urutkan by nama ya akan muncul situ sebelahnya. Sebentar, resti area, resti tadi ya, resti. Nah, maka ada 2 tuh restinya. Nah, ketika saya arsip maka dia akan hilang, tetapi dia tidak terhapus. Nanti akan masuk ke halaman arsip khusus, isinya adalah orang-orang yang pernah bekerja di jabatan itu, terdata semuanya. BPR mana, namanya siapa, jabatannya apa, dari kapan sampai kapan, nomor handphone, komplit semuanya. Ini adalah metode dulu zaman Excel dulu, kita punya sheet namanya sheet khusus untuk database direktur yang pernah menjabat gitu ya. Nah, kita ubah menjadi arsip sekarang ya. Gitu. Ini kalau saya klik nanti jadi arsip nanti datanya masuk di arsip. Ya. Akan hilang. Tampilannya hilang tapi datanya nggak hilang, masuk arsip. Gitu. Hilang. Kalau tanpa diduplikat langsung diarsip, langsung hilang. Hilang, tapi hilang bukan kehapus, ke berangkas arsip, ke lemari arsip gitulah ya. Sementara ini saya hapus dulu ya, karena ini data penting. Saya nanti takut berubah. Nah, manual, tidak apa-apa. Ini saya hapus. Nih, kalau menghapus pun masih ada pertanyaan. Yakin mau dihapus nih? Yakin dah. Oke, siapa tahu salah mencet ya kita. Nah ya, nggak bisa. Makanya ada second opinion pertanyaan option tuh memilih. Siapa tahu kita salah pencet ya, masih ada pilihannya. Ya. Kalau memang itu mau duplikat AC. Terus misalnya sudah ada AC. Ya.
arsip itu kan gunanya supaya tetap terekam walaupun orangnya sudah tidak menjabat. Betul. Atau harus orangnya masih menjabat juga. Arsip itu kan semua ta? Ya kalau semua berarti semua larinya ke arsip. Dia menjabat tapi pindah. Hmm. Dia pernah kerja di DPR Suriaman atau sebaliknya anak harta dia pindah ke DPR Metro misalnya gitu kan. Kita mau ngarsip supaya kita tahu jejaknya Mbak Resti itu ya bisa. Kita arsip aja. Tapi dia dipindah ke Metro setelah itu. Kita ubah tanpa harus mengubah nama kan. Cuma diganti aja exit DPR-nya pas metropolitan masanya diganti. Tapi kita punya arsipnya bahwa Bu Resti itu pernah di Anak Harta. Nah sebelum mengarsip kan kita duplikat dulu. Duplikat baru kita arsip. Kalau misalnya orang itu sudah tidak menjabat di sini, tidak perlu diduplikat, langsung diarsip gitu bisa. Bisa. Jadi nggak perlu. Berarti. Arsip kan hilang di sini. Jadi duplikat itu kalau mau tetap masuk di daftar yang sekarang ada ya. Ya. Kalau itu tidak ada, tidak perlu diduplikat, langsung arsip. Betul. Terus ganti nama orang baru. Betul. Tapi perlu edit dulu ya. Edit dulu. Gitu. Edit. Setelah edit, Diganti aja namanya DPR-nya, masa jabatannya. Jadi kita nggak usah ulang lagi nulis nomor nomor telepon. Misalnya nama direkturnya ganti, berarti bisa pakai cara itu juga kalau Nama direkturnya ganti karena orangnya ganti. bisa. Kan diduplikat dulu yang sebelumnya, diarsip, terus yang sebelumnya diganti nama sama masa jabatannya. Bisa. Ya, bisa. oh berarti mau tidak mau tetap duplikat ya. Duplikat Kalau lebih nggak- enak kalau saya. Duplikat mau hilang, mau diarsip hilang, mau diganti, ada duplikat dulu. Satu duplikat diarsip aman, satu dirubah-rubah diedit. Bisa seperti itu. Itu nih kalau itu mau lebih safe, cara lebih safe itu karena kalau sekali kita mencet remove hapus ya wes datanya hilang itu saya aduh aku mau ngapus sih opo jenenge lali. Nah kan bisa manusia lupa ya. Nah kalau mau ndak mantap nek ndak mantap ya diduplikat aja sehingga kita masih punya data data apa ya serpe lah istilahnya. Ya. Kalau mau menghapus kan kalau sudah mantap mau dihilangkan orangnya daripada nanti penuh kan duplikat nanti mungkin banyak sini numpuk ya. Lah kok metropolitan kok akeh banget tuh iki. Nah, silahkan klik. Oh, kalau HRD ini enggak perlu mau dihapus enggak apa-apa. Misalnya hilang. Hilang tapi masuk di berangkas arsip. Nah. Tepatnya untuk orang yang tidak menjabat di situ dan sudah tidak ada di tempat kita dan dianggap sudah memang nggak perlu disimpan jejaknya, ya dihapus. Kalau gitu lebih baik diduplikat baru diarsip. Nah, tapi kalau Tias yang ngurusi HRD KOP itu pengen tetap nyimpen datanya yang lama, silakan arsip aja. Ya. Ya, itu kalau memang perlu gitu nyimpen ya diarsip saja. Ya, untuk menghapus untuk melegakan memorinya biar nggak kepenuhan ya dihapus saja. Pindah ke box arsip. Catatannya ada Mas Yan. Ya, hilang di situ hilang. Untuk menghapus datanya benar-benar dihilangkan. Tidak perlu dimasukkan di box arsip,
dan di sini hilang. Dah. Nah, masuk di kotak arsip. Betul, betul. Ketahuan. Betul. Apa ya, kebutuhannya tidak terlalu dipakai ya, dipakai nanti duplikat arsip. Bisa, boleh seperti itu. Karena Bu Indah pengalaman di bidang sekretariatan, saya lihat Bu Indah selalu juga mengarsip data-data yang lama dipindah ke itu. Tidak apa-apa, boleh seperti itu. Tapi kalau saya kadang memang, kalau memang sudah tidak perlu, saya hapus. Kalau saya itu, misalnya datanya ini sudah sangat usang sekali, maka kalau di sini sudah tidak perlu, ya saya hapus. Gitu. Ngebai. Tapi kalau mau lebih aman, punya ada track recordnya, arsip saja. Karena bisa tersimpan datanya. Nah, ini kan diedit ganti. Jadi, tidak apa-apa. Ini hanya pilihan option saja, hapus. Jadi bisa jadi jarang dipakai. Betul. Apalagi kita cari data gini kan ya tidak gampang kita. Ya, kadang harus nemui Pak Agus, Pak Surpi, kadang datanya tidak komplit juga ya. Kita ngompliti dewe. Makanya diposisikan paling bawah ya. Karena prioritinya paling bawah. Jangan sampai juga kepencet dengan cepat paling bawah itu. Yang sering adalah mungkin edit, arsip, duplicate. Itu urutannya ya. Cadangan aja. Iya. Sampai sini sudah ada gambaran ya. Pak Pur, Bu Indah ya. Kalau sudah jangan lupa, kalau sudah selesai ini jangan lupa di apa? Di lock out. Kalau enggak bisa dibuka. Yang apa? Oh ya, jadi ini ada dua halaman gitu ya maksudnya. Yang ini juga ya. Hah? Oh ini. Loh, kalau di tab sini bisa. Karena sudah dibuka di laptop sini. Kalau buka di sini bisa. Ini lockout. Ya, di lockout, tapi yang di sini masih belum. Kalau di refresh dia hilang. Sebenarnya saya mau buat ini sistemnya auto refresh. Tetapi saya takutnya nanti sementara kan masih orang internal ya. Takutnya nanti waktu baru ngisi gitu, aku malah metu. Itu ya saya pikirkan itu. Awalnya saya mikirnya auto refresh juga. Nanti Bu Ida saya kasih by WA nanti karena namanya ID dan password pribadi ya. Nggak boleh sembarangan. Ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada yang memasukkan data salah, katakanlah sorry ya, terus masuk salah tutul misalnya. Tapi itu apa ini salah kan? Nanti sementara ini mau tak kembangkan seperti itu, saya mau bikin log namanya. Jadi misalnya aku masuk ke gitu, tidak berubah. Betul. Adalah aku sih sok ngingin. Betul. Ada ininya masuk ketik ya. Nanti. Oh ternyata siapa atau Tia nanti ternyata aku Pak Pur misalnya. Betul, betul. Jadi tahu salah satu itu salah ketik dong bukan aku. Nanti ada namanya log.
Log itu akan menyimpan user siapa, ngapain, jam berapa. Itu. Tapi itu lagi dikembangkan kemarin karena memang belum sempat lagi, masih mengembangkan kaitannya login. Tapi lanjutannya login pasti ngarahnya ke situ. Karena login kan by user namanya. Maka akan tercatat user ini ngapain aja gitu. Di jam itu, tanggal itu mengaksi apa. Nah, hanya yang bisa tercatat adalah aksinya. Ketika saya ngedit jam piro ngedit. Nah, ngedelete jam piro ndelete. Nah. Betul. Betul. Nah, jadi itu seperti kalau pesawat itu ada namanya black box ya. Nah, black box-nya bisa cek ngapain aja jam segini. Ya, tapi nanti perkembangannya ya, kalau waktunya pas longgar ya saya kembangkan lagi. Karena selain ini juga saya ngembangkan sistem baru untuk sertifikat Widya Pratama. Saya kembangkan. Kalau dulu pakai Photoshop tadi ya Bu Indah, saya sebelum Bu Indah saya yang mengerjakan. Saya tahu rasanya. Saya berikan Bu Indah ya. Saya berpikir gimana supaya pekerjaan administrasi ini lebih cepat. Ya, nggak menyita waktu kita. Kita bisa lebih concern ke mengemas pelatihan ya. Nah, maka ini kita bisa membuat sertifikat ini langsung dikirim ke email yang sudah terdata. Kalau nggak mau nggak dikirim ya di print ya bisa. Nah, kalau di print seperti ini. Nah, itu. Nah, seperti itu jadi. Untuk itu kita mungkin perlu praktek ya biar asik ya. Ya, ini akan saya edit aja ya. Sebenarnya sama sih. Ini kalau tambah ya tambah. Nah, ini saya edit aja ya. Ini misalnya ini. Nah, nanti akan saya terangkan. Ini misalnya indah saja gitu ya, Bu Indah ya. Ini contoh ya. Nama BPR ini Majapahit 25 gitu ya. Public speaking, narasumber. Sementara masih perlu ditulis narasumber karena nanti ada fungsinya sebenarnya. Narasumber Purwono Hadi. Emailnya Bu Indah apa Bu Indah? Bisa dibuka di situ toh? Email. Nanti dihapus enggak apa-apa. THIE Indah 35 @gmail.com ya. Ini ya, nomor 2 ya. Indah aja, Majapahit 25, public speaking, narasumbernya Purwono Siswanto, theindah35@gmail.com ya. Saya email. Sebentar, tunggu, dia nunggu. Nah, email berhasil dikirim. theindah35. Nama lampirannya nih, sertifikat Indah saja public speaking PDF. Silahkan kalau mau. Nah, silahkan dibuka. Masuk? Nah, tampilan masuknya seperti apa sih? Mungkin bisa ditujukan Bu Ida ke kamera. Ya. Ya. Seperti itu untuk kirim e-sertifikat. Maka kita dapat informasi seperti ini. Kalau orang mau cari tahu di fotokan ini ya bisa untuk tulis kata kunci aja. Mau bukti ini bisa. Ya, kembali ke beranda. Ini tadi ditanyakan fungsi print, print B, print N dan sebagainya ya. Tadi ya Bu Indah nanyakan itu ya. Print itu biasa, komplit.
Nah, tampilannya seperti itu yang diterima Bu Indah seperti itu. Itu kalau mau ngeprint biasa, komplit, ada backgroundnya, ada namanya Bu Indah dan sebagainya, komplit persis seperti ini. Nah, tapi ada satu case itu kita punya belangko. Nah, belangko kita kan kosong gini kan. Itu pakainya print B. Blank, print blank. Ini ada keterangannya. Print blank untuk cetak fisik. Nah, jadi kalau mau nyetak fisik langsung aja klik sini. Nah, bagaimana posisi kertasnya? Sudah dibantu Tia kemarin tak suruh buat, ada di sini. Posisinya gimana? Nah, itu. Nanti bisa di itu ada tulisannya via website. Posisi kertasnya bagaimana? Nah, aslinya. Sudah ada cetakannya. Tuh, blank. Tanda tangan asli. Ya. Print biasa. Ini print blank. Print blank adalah ketika kita punya belangko ini dan Pak Paulus langsung bisa tanda tangan basah dan cap basah. Stem basah. Ini untuk peserta offline. Nah, ya. Terus kok ada lagi Pak? Print N apa meneh untuk narasumber. Kenapa kalau ada tulisannya narasumber ya? Kalau ini tak print jadinya lucu nanti. Ya. Ya, harusnya bukan narasumber ya. Langsung saya ganti ya sini ya. Beda. Maka akan saya kemudian narasumbernya ya. Narasumbernya ini kan pesertanya jadi narasumber ya. Maka print N maka akan jadi terima kasih Indah saja Majapahit menjadi narasumber pelatihan public speaking. Bagi pembicara yang membutuhkan sertifikat, kita bisa berikan juga. Termasuk kayak Andrea. Betul, enggak apa-apa, ini contoh. Kalau mau diganti ya gampang bisa. Kalau mau dilihat di sini kita edit Semarangnya. Ini toh, Esther. Maka di sini nah. Ya, betul. Ini dari mananya atau mungkin jabatannya atau praktisi, akademisi apa gitu. Ya, atau kalau nggak tahu kosong ya nggak apa-apa, bisa. Tuh. Ini kadang kayak pengajar-pengajar seperti dosen-dosen butuh ini untuk kepentingannya beliau-beliau terkait dengan namanya apa itu namanya yang ke masyarakat itu loh. Jadi tercatat dia pengabdian masyarakat, butuh bukti seperti ini kita bisa berikan. Kemarin Pak Andreas ya, kemudian Pak siapa lagi butuh, nah, kita bisa berikan. Saya kira itu. Terus kita bisa ekspor dan import. Kalau kita terbiasa dengan Excel, maka akan terbantu dengan ekspor dan import ini. Kita bisa membuat dulu lewat Excel, kemudian kita import. Ya, tapi ini nggak akan saya contohkan, nanti datanya rusak. Nah, nanti kita import datanya, nanti akan masuk otomatis ke sini. Sesuai urutannya itu. Kita nanti formatnya di Excel. Saya contohkan aja ya biar tahu ada gambarannya. Ya, ini contoh ekspor aja ya. Nah, itu muncul jadi ekspor, sudah muncul jadi file ekspor, kita buka. Nah, itu datanya seperti itu. Mau nambahkan lewat Excel angel nganggo aku ora biasa nganggo website. Pakai ini aja ya bisa.
silahkan diisi gitu. Tapi mohon ID dikosongi karena ID ini otomatis ngisi sendiri, nggak usah diisi. Nah, cukup ngisi di nama peserta ini apa gitu ya, misalnya ini ya, wes tak tambah ini ya. Ya tidak apa-apa lah, nih buat contoh lah, ini tak hapus ya, nanti ini kedobelan nanti. Ini saya simpen ya. Nah, saya akan import gitu. Ini ya. Nah, masuk ya. Otomatis dia membuat ID sendiri karena ini nomor unik. ID itu nomor unik, tidak bisa. Jadi meskipun namanya ini sama tapi ID itu berbeda, ini bisa terisi berbeda. ID itu unik. Jadi mau ngapus yang ini, maka yang itu tidak akan terhapus meskipun namanya sama gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kosongkan maka dia akan hilang semua segini semua. Ya. Kalau ini Google Drive untuk melihat yang di peserta itu sudah daftar apa belum. Nah, pakai ini Google Drive ini. Ini kemarin saya sempat tunjukkan ke Pak Paulus memberikan masukan ini untuk kita saja. Karena takutnya nanti bisa disalahgunakan kalau bisa ngehack. Ya. Orang ngehack bisa bikin sertifikat sendiri, macam-macam. Maka authority di tangan kita untuk membuatkan. Berarti itu tadi yang blank itu kan offline, jadi offline. Sudah ada ini kita print. Nah, kalau yang online sudah tidak perlu print kan, mereka itu kalau on betul. Atau print dengan cara komputer sendiri ini. Sehingga print ini cuma cadangan ya, print ini kan Cadangan. Jadi ada berbagai mode mau print. Saya mau gambarnya komplit. Dan itu kita kan print komplit berarti kan offline, yang online ya. Online. Mereka print sendiri. Ya. Itu ya. Betul. Datang sininya tuh itu aku buat kita itu ya. Jadi keluar dan komplit. Jadi kalau print itu kertas kosong atau kita mau ternyata waktu kita kirim email kok error. Alternatif kedua adalah print ini. Sehingga kita jadikan PDF di sini. Kita bisa kirim. Enggak. Saat kita kirim email, kan bisa saja sistem itu error ya. Saat kita kirim email, kok munculnya tulisannya nggak berhasil, error. Kita udah dikejar deadline, kirim. Caranya adalah dengan manual, semi manual, dengan print ini. Tapi kita jadikan PDF. Nah, jadikan PDF, kita save, maka akan jadi file digital PDF yang seperti Ci Indah terima itu. Tapi kita bisa kirimkan mungkin by WA atau by email DPR, sehingga kita bisa tetap kirim ke print fisik, cuma dimasukkan ke destinasinya PDF. Nanti keluar PDF, kita save, kita kirim PDF. Betul. Kalau mau lihat detail, mungkin kita contohkan saja ya. Kalau bisa jadikan sistem bisa juga error ya. Nah ini. Nah, seperti itu. Ya. Bicara berarti ya Sama. Kalau bicara misalnya online, kita kan ketemu offline berarti sama dengan Pak itu Pak sudah terima kasih diterima karena offline ya. Tapi nek sing pembicara online berarti kita ngirimnya kayak ini. Ya, print N itu. N tadi terus tapi jadi print masuk ke ini tadi. Masuk ke PDF. Ya, PDF. Itu itu yang Dikirimkan ke WA yang bersangkutan. Print N. Nah, ini CS PDF. Maka akan terima kasih kepada, bukan diberikan, tapi terima kasih kepada. Nah, ya, Sekian email atau WA bisa. Ya, ini juga membawa nama kita, Widya Pratama dikenal. Sampai sini sudah jelas ya, Pak Pur, Bu Indah.
Ya, sudah ada gambaran ya sistemnya ini ya. Kemudian kita ngomongin kwitansi ya. Kalau kosong kan hilang semua. Semua datanya hilang ini. Kayak format tuh. Ngarsipnya saya ekspor. Sudah jadi itu nanti saya jadikan Excel. Karena kalau nyimpen di database kebanyakan nanti juga memorinya kebanyakan, jadikan Excel aja lebih enak. Data-data yang di Excel. Betul. Cek di Excel. Bisa. Nah, itu fungsinya kita ekspor. Jadi setelah kita selesai satu pelatihan, jangan lupa data ini harus selalu diekspor. Terus datanya mungkin disimpan di folder pelatihan atau mau digabungkan ke e-sertifikat data khusus, tinggal copy paste semua, terdata di situ semuanya. Kalau sudah ini sudah diekspor, kosongkan saja. Karena supaya bisa untuk pelatihan berikutnya datanya baru lagi. Mengeluarkan ini ke Excel ekspor. Ekspor. Terus Dari Excel masukkan ke sini impor. Excel. Nanti di Excel tadi ada tulisan impor tak ya? Di Excel. tidak ada. Kita save dulu di Excel kita save. Nah, ini toh kita save dulu. Nah, kan sudah toh. Nah, file itu diimport aja. Pilih choice di sini. Nah, ini kan file ini. Balik. Itu fungsi import. Terus kita nek mau ngecek BPR yang sudah mendaftar belum? Cek di sini. Tapi ini bukan yang ini. Ini kwitansi nanti, yang fungsi itu nanti kwitansi ya. Nah, kalau kwitansi ini tidak boleh dirubah-rubah ya, sudah datanya sudah up to date saat ini. Ini sudah terdata beneran kalau ini. Jadi saya tidak berani mencet-mencet lagi yang aneh-aneh. Contohnya hampir mirip e-sertifikat, fungsinya hampir mirip, ada import, tambah, cek, ekspor, kosong, dan ini ada kwitansi 2 karena pelatihan kita kadang sebulan ada 2 model. Pak Pur, ya toh, 2 model pelatihan, ada coach apa sih? Pelatihannya apa? Coach Hamri dan nah, kalau ini untuk Coach Tian. Kalau Coach Hamri saya klik ini. Nah, jadi Coach Hamri itu. Nah, kalau kita ini daftar ini namanya kwitansi 2, maka kalau kita balik kwitansi yang satunya pencet kwitansi 1. Nah, kalau ini balik lagi kwitansi 2. Itu. Betul. Betul. Kwitansi pertama. Klik lagi. Ya. Nanti buatkan lagi seperti ini. Tambahi sebelah sini loh. Atau tambahi bawah sini muncul. Ya. Sementara yang aktual kan 2 pelatihan sebulan ini. Ya. Nah, ini data ini sama, secara praktek sama. Tapi ini kita bisa praktekkan cek BPR. Kita bisa cek BPR yang bisa sudah mendaftar saya belum. Ini yang sudah mendaftar ini. Yang warnanya ungu. Yang belum bertransaksi adalah ini. Tuh. Udah bisa kecek semua. Ya, ini bisa kecek. Nah, kita follow up bisa cek di sini kalau mau follow up. Tapi sementara ini masih saya pegang. Jadi saya nanti yang mendelegasi. Ya, seperti itu. Ya. Ya, betul. Ya, tapi setidaknya sudah ada gambaran karena kita satu tim, kita punya sistem ini membantu kita banget ya. Jadi
enggak namanya lupa apa itu agak dikurangi dengan sistem ini ya. Terus ini sama prinsipnya, ketika di print maka menjadi kwitansi di print ya. Nah itu jadinya seperti itu. Nah tuh, kalau di email maka akan kekirim ke email masing-masing seperti tadi itu. Gitu. Kalau hapus ya hapus, jangan dihapus ya. Coba ini ya, tak contohin dulu, tak rubah dulu. Pancadana ini ya, tak ganti ya. Ganti sama Tia. Tia emailmu apa Tia? Pancadana kemarin sudah dikirim ya? Oh iya. Sekarang tak kirim ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Coba background-nya muncul. Muncul. Sip. Oke. Seperti itu. Ya. Tak balikin lagi, tidak salah. Apa? Penerima tuh sebentar ini tak copy dulu sebentar Bu Indah, ini tak balikin lagi, kita edit. Tadi apa tadi? Penerima. Mana penerima? Oh, itu yang nerima emailnya itu sesuai data kita di sini. Email BPR. Nah, ini sistem ini juga membantu kita langsung menulis terbilangnya ini loh. Kadang ini saya pernah menemui saya sendiri salah. Nah, ini sekarang sudah terminimalisir dengan ini. Bahkan saya tak ganti satu ini ya. 1.950.000 rupiah. Itu jadi 5 rupiah ya. Otomatis. Ini menjadi 19 rupiah. Gantung kita mau berapa lah. Ya, hari ini. Nah, ini dengan ini kita sudah nggak usah mikiri itu lagi. Udah kerjaan kita bisa dialokasikan yang lain energinya ya. Jadi sudah kebantu dengan ini. Ya, kalau ini sudah ya jangan diupdate ya. Cuma nyontoni tadi. Ya. Itu kwitansi. Sertifikat sudah, kwitansi sudah, pengurus BPR sudah. Saya kira sementara proyek yang sudah saya kerjakan ini sementara ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Salam sehat, besar kuat.